Jadi topik kali ini sebenarnya kelanjutan dari perbincangan minggu lalu. Mm-mm. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang lelah yang terpuji. Mm-mm. Nah, implikasi lelah itu kan butuh istirahat. Ya. Iya toh? Nah, makanya lelah itu harus disiasati dengan memberikan ruang waktu kepada kita untuk beristirahat. Nah, cuma kita ini seringkali istirahatnya itu fisiknya, Ah, tetapi pikiran kita tidak beristirahat. Sehingga akhirnya kepenatan yang datang dalam kehidupan kita itu tidak bisa pulih secara total karena kita tidak mengistirahatkan dua-duanya. Mengistirahatkan pikiran kita dan mengistirahatkan fisik kita. Padahal idealnya kan dua-duanya mesti kita istirahatkan. mm-mm. Baik itu fisik kita istirahat, ya pikiran kita bisa istirahat. Nah, problemnya kalau orang itu tidak bisa mengistirahatkan pikirannya, maka fisiknya tidak pula bisa beristirahat secara total. Padahal kita tahu bahwa pergantian sel untuk mengembalikan, memulihkan kelelahan yang menyergap kita itu diperlukan waktu yang cukup untuk kita beristirahat, ya. Nah, repotnya ini Mas Fatur, Mm-mm. pikiran kita ini begitu sibuk. Jadi di antara eh, bagian jiwa kita yang paling sibuk itu adalah pikiran kita. Oke. Kita itu walaupun nampaknya diam, ya, dalam 1 menit itu melakukan yang namanya self talking dalam jumlah yang tak terhitung. Contoh misalnya Mas Fatur kuliah, Mm-mm. nyimak dosen, kita cenderung pasif kan? Kita mendengar beliau yang menyampaikan materinya. Sebenarnya jangan dipikir bahwa pada saat itu kita tidak berpikir. Sebenarnya kita sangat sibuk. Cuma bentuk percakapan dialog itu terjadi di dalam alam imajiner kita, ya, yang berwujud self talk, ya, pembicaraan dengan diri kita pribadi, dan jumlahnya begitu banyak. Nah, tentu saja ini sesuatu yang menjadi karunia, tapi di sisi lain bisa menjadi sesuatu yang mengancam jiwa kita. Kalau kita tidak bisa menempatkan pikiran itu dalam ukuran atau batasan yang ideal. Mm. Nah, Islam itu menekankan prinsip keadilan. Ya. Nah, salah satu penerjemahan keadilan itu adalah keseimbangan. Pikiran kita sebagai bagian dari potensi yang Allah berikan kepada kita, Mm-mm. itu pun harus kita kendalikan agar berada pada titik keseimbangan. Bahkan Mas Fatur dan sahabat MG, ada dua pemikir Islam yang saya pahami yang mereka membahas cukup banyak tentang ini, ya. Yang lebih jauh itu adalah Ibnu Miswaih, ya. Kemudian yang belakangan yang akrab dengan kita tentu saja adalah Imam Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali membahas itu tetapi sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dari Ibnu Miswaih. Jadi kata mereka berdua ini, kita itu oleh Allah diberikan setidak-tidaknya 3 potensi. Mm-mm. Yang pertama disebut sebagai akal atau pikiran tadi, yang dibahasakan menjadi kuwatun natiqah, ya. Oke. Jadi kita punya pikiran gitu ya. Gak ada orang yang gak berpikir, dan karena itulah yang kemudian membuat kita berada di puncak piramida kehidupan, ya tak? Mm-mm. Nah, yang kedua, kita diberikan Allah yang namanya potensi emosional, kuwatul ghadabiyah, ya. Setiap kita marah, sedih, takut, dan seterusnya. Lalu di samping itu yang ketiga, kita juga diberikan Allah yang namanya nafsu sahwiyah. Jadi kita punya nafsu, kita punya keinginan. Saya nggak mungkin minum, nggak mungkin makan, saya mungkin nggak mungkin berkeluarga, saya tidak mungkin mencari nafkah kalau saya tidak diberikan nafsu oleh Allah. Nah, 3 potensi ini Mm-mm. itu harus diarahkan oleh kita agar bergerak menuju keseimbangan tadi, ya. Nah, seimbangnya akal kita atau pikiran kita itu sebagai softwarenya, ya, itu terletak pada titik yang disebut sebagai kebijaksanaan. Iya, Kebijaksanaan. jadi kalau orang itu bijaksana, Mas Fatur dan sahabat MK, berarti dia sudah beres tuh pikirannya itu, ya. Kalau dia berkekurangan, dia menjadi jumuk, tidak berpikir, tidak menggunakan nalarnya dengan baik, ya. Tetapi kepada sisi yang lain, kalau dia kemudian berlebihan dalam artian berpikir sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, kan ada ya, Mm-mm. maka orang ini akan terjebak pada satu bentuk kelicikan. Oke. Nah, tengah-tengahnya itu kebijaksanaan, gitu. Nah, sementara kalau kita bicara emosi, Mm-mm. kalau dia berlebihan itu disebut sebagai nekat. Makanya ada bonek ya. Kalau dia berkekurangan dia menjadi penakut. Titik tengahnya itu namanya keberanian. Keberanian. Nah, ya, sementara nafsu itu kalau dia berkekurangan
orang tersebut tidak punya ambisi, ya. Mm-mm. Tapi kalau dia kemudian berlebihan, dia jadi orang yang rakus, orang yang tamak, atau orang yang serakah. Nah, yang tengah-tengahnya itu, kata Al-Ghazali, disebut sebagai iffah, Ifah. yaitu merasa cukup, merasa punya kendali terhadap keinginannya. Jadi dia bisa memilah dan memilih mana yang dia perlukan, mana yang menjadi keinginannya. Nah, orang yang punya spirit iffah bisa mengatur hidupnya itu agar terkendali nafsunya itu pada titik yang cukup, tidak berlebih-lebihan, juga tidak berkekurangan. Oke. Nah, kalau orang sudah bisa menggabungkan tiga ini Heeh. secara paripurna, itulah yang disebut sebagai pribadi insan kamil. Insan. Nah, cuma malam ini Heeh. kita bicara yang pertama, kuwatun natiqah, ya. Oke. Jadi bagaimana agar pikiran kita ini berada pada titik tengah, jangan terlalu berlebihan, jangan berkekurangan. Terutama penyakit pikiran kita ini kan memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. Bener banget Mas Iya kan? Kiki. Nah, anak muda sekarang tuh menyebutnya overthinking. Overthinking. Gitu ya. Nah, karena itu kita akan membahas itu sehingga Sahabat MK, harapan saya kita selesai acara ini tidak mengalami overthinking dan kita tidak mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan, tidak mencemaskan sesuatu yang tidak perlu kita cemaskan. Hidup dengan tenang, hidup dengan mental yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Mas Fatul. Kembali lagi bersama Mas Kiki. Tadi terkait overthinking ya Mas Kiki. Iya. Nah tadi bener gak nih Mas Kiki, kalau misalkan semua generasi itu mengalami overthinkingnya masing-masing gitu? Betul. Oke. Setiap generasi itu memiliki bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran tertentu. Mm-mm. Bukannya generasi, tetapi perkembangan hidup kita Mm-mm. itu ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran yang akhirnya mengkhawatirkan, mencemaskan diri kita pribadi. Overthinking itu kan sederhananya memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin, kira-kira begitu. Oke. Ya. Nah, cuma memang sepanjang kehidupan kita, Mm-mm. kita kan mengalami sebuah krisis, ya. Nah, krisis itu yang akhirnya memunculkan banyak bentuk pikiran-pikiran yang bahkan mengarah kepada kekalutan terhadap krisis itu, gitu loh, ya. Sebagai contoh misalnya, saya sebenarnya pernah bahas ini ya, ketika kita berada di usia quarter life, Iya. ya. Kira-kira kisaran ya 20 sampai 40, ya, seperempat abad itu. Itu mengalami krisis kan. Pertama persoalan karir, persoalan studi, lalu persoalan jodoh. Itu ya. Itu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Gimana saya ini kalau kuliah di sini nanti saya kira-kira kerja nggak nih? Kalau saya kerja gajinya gede nggak sih gitu ya? Mm-mm. Kalau saya kerja nanti bapak ibu saya bagaimana gitu loh. Begitu sibuknya kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ya. Makanya itu perbedaan antara ketakutan dan kekhawatiran. Kalau takut itu sesuatu yang objektif terjadi, kalau kekhawatiran atau kecemasan itu mengkhawatirkan, mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Oke. Nah, ya, overthinking itu sebenarnya lebih dekat dengan kecemasan atau kekhawatiran. Nah, lalu ketika kita masuk usia 40 Mm-mm. sampai dengan usia 60, kita masuk di fase midlife. Kita kembali mengalami itu gitu loh ya. Kita memikirkan ulang, apakah saya ini sudah bekerja seperti yang seharusnya? Jangan-jangan bukan di sini tempat saya. Saya bukan di air tapi di udara, misalnya begitu ya. Lalu kemudian jangan-jangan istri saya ini bukan pasangan ideal saya, misalnya Waduh. begitu. Contoh bisa terjadi ya kan? Iya, bisa. Jadi apalagi ketika kita bertemu dengan, misalnya kita masuk ke media sosial, kita melihat teman kita pencapaiannya kok lebih spektakuler dari saya. Jangan-jangan saya salah jalan nih, kira-kira begitu. Itu krisis juga ketika di usia midlife, Oke. ya. Lalu di usia 60 tahun muncul yang baru lagi. Persoalan kehilangan pekerjaan, kehilangan status, ya kan? Lalu kemudian kita mulai merasa kesepian, ditinggalkan oleh orang-orang yang signifikan dalam kehidupan kita. Lalu jangan lupa kekhawatiran yang paling besar pada usia itu kematian. Benar Ya, sih. saya masuk surga atau neraka nih? Kira-kira begitu. Kalau saya mati nanti anak saya warisannya bagaimana nih? Gitu ya, kira-kira begitu kan? Nah, jadi sepanjang perkembangan hidup kita itu, Mas Fatul dan Sahabat MK, kita akan terjebak dalam overthinking tadi.
ya. Dan akhirnya tadi yang saya akan sampaikan, kita tidak bisa memberikan waktu, memberikan ruang untuk mengistirahatkan pikiran kita. Alhasil kita mengalami kekhawatiran yang berlebih-lebihan, kita depresi barangkali ya, dan akhirnya itu terbawa pada fisik kita. Kesehatan kita menurun, kita terjerembab atau mengalami begitu banyak penyakit yang akhirnya menggerogoti kita sedikit demi sedikit. Nah ya, jadi ini gambaran dari overthinking itu. Saya pernah melihat Mas Fatur, ada sebuah mungkin lebih kepada short video ya, yang sangat tepat menggambarkan fenomena sesuatu yang nggak perlu kita pikirkan. Ada bapak-bapak sudah lumayan berumur ya, dan lucu tampangnya. Dia bawa handuk, lalu dia pakai sarungan dan memakai baju singlet. Ketika dia mau mandi, dia diam sejenak, dia berpikir, aduh, nanti kalau saya mandi saya bakal ganteng nih. Kalau saya ganteng nanti saya banyak yang naksir sama saya. Nanti saya selingkuh. Kalau saya selingkuh, istri saya marah. Saya masuk neraka nantinya. Ya sudahlah, saya nggak usah mandi aja. Jadi dengan tepat short video itu menggambarkan tentang sesuatu yang disebut sebagai overthinking tadi, gitu loh ya. Jadi kita memikirkan sesuatu yang memang nggak perlu dipikirkan, padahal jalan aja gitu loh. Ya mandi-mandi aja, nggak usah pikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu loh. Jauh sekali kan pikirannya itu loh, sampai masuk ke neraka segala gitu loh ya. Nah sahabat MK, kadang-kadang yang begini-begini nampaknya sesuatu yang sifatnya guyonan, tapi ternyata tanpa kita sadari kita lakukan tiap hari dalam kehidupan kita gitu loh. Oke, wah ini bahaya ya. Tadi cuman masalah mandi jadi selingkuh, jadi neraka surga gitu ya. Iya, jadi kemana-mana pikirannya kan begitu kan. Dan itu memang Mas Fatur, salah satu bentuk kelemahan pikiran manusia. Ya, jadi makanya jangan kita memuji pikiran kita, karena pikiran kita itu punya banyak celahnya, sehingga bisa jadi membuat kita menjadi tidak bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Satu tadi sudah kita singgung, overthinking. Ya, yang kedua, pikiran itu juga sering mengalami namanya distorsi, penyimpangan gitu loh. Misalnya ketika kita melihat ada suami kita dalam 1-2 kali dia misalnya nggak perhatian sama kita, tapi kemudian kita katakan suami saya kayak memang nggak pernah perhatian sama saya gitu ya, padahal baru 1-2 kali. Ya, melihat rumah berantakan, lalu kemudian kita dengan serta mengatakan rumah kok kayak kandang ayam, padahal jelas beda kandang ayam dengan rumah kita kan begitu ya. Nah ini dua bentuk cara berpikir kita yang melambangkan distorsi gitu loh. Lalu jangan lupa yang ketiga, ketika pikiran kita itu bergandengan dengan nafsu kita, ada kecenderungan kita untuk terjebak dalam rasionalisasi. Itu gimana itu Mas? Maksudnya begini, kita mencari 1001 alasan terhadap kesalahan yang kita perbuat. Itu penyakit kita kan ya. Jadi pikiran kita itu betul-betul piawai untuk mencari 1001 alasan membenarkan tindakan-tindakan kita yang keliru gitu loh. Jadi alih-alih berketetapan dalam kebenaran, dalam kebaikan, kita mencari 1001 alasan yang seolah-olah hal yang salah tadi menjadi benar dan baik. Nah, 3 hal ini saja itu sudah menjadi celah yang sangat jelas bahwa pikiran kita itu jangan pernah dijadikan sebagai segala-galanya. Ya, kita harus tetap menjadikan raja utama di dalam diri kita itu bukan akal atau pikiran kita, tapi hati kita. Ya, nah, makanya di buku yang lain ya Al-Ghazali itu mengatakan bahwa dalam diri kita itu ada raja itu namanya hati. Ya, nah hati ini dibantu oleh seorang perdana menteri. Perdana menterinya itu namanya adalah akal atau pikiran. Lalu dia punya yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu diumpamakan sebagai pihak yang memungut pajak, kata Al-Ghazali, yang dia memaksa agar terpenuhi keinginannya. Lalu kemudian dalam diri kita ada organ-organ tubuh yang bertindak sebagai prajuritnya. Nah, orang yang ideal adalah orang yang menempatkan raja sebagaimana mestinya kan, bukan kemudian pikirannya yang mengambil peran sebagai raja. Itu gawat jadinya nantinya. Itu Mas. Perumpamaannya ini ya sangat mudah dipahami gitu ya. Jadi semakin mudah kita memahaminya, semakin mudah pula kita mengaturnya kan. Nah, cuma memang kembali kepada yang kita bahas tadi itu, bahwa pikiran kita ini yang paling berbahaya adalah kita itu mempertanyakan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Salah satunya yang paling sering kita lakukan itu Mas Fatur adalah mempertanyakan atau memikirkan tentang persoalan rezeki.
Iya kan? Benar banget. Ini yang paling sering terjadi pada diri kita. Karena ini kan kita hidup di dalam sebuah realitas sosial yang kita pasti bersentuhan dengan orang yang berbeda-beda. Ya, kita ketemu dengan teman di kampus, dengan tetangga, dengan kolega, dengan pimpinan. Lalu kita melihat realitas di hadapan kita, kok ada orang yang lebih sukses dari saya, lebih kaya dari saya, lebih cantik dari saya, lebih populer dari saya. Nah, disitulah muncul satu bentuk pikiran di mana kita meragukan, mempertanyakan keadilan Allah. Dan itu yang sangat berbahaya. Karena implikasinya tidak hanya terkait dengan relasi kita dengan sesama manusia, tetapi yang paling berbahaya itu sangat berhubungan dengan tauhid yang ada di dalam pribadi kita. Nah, karena itu ya, saya ingin menyampaikan pada malam kali ini, sahabat MK, ada beberapa resiko yang harus kita perhatikan kalau kita ini sok-sok ngatur, ya, ikut-ikut ngatur apa yang sudah Allah atur dalam kehidupan kita, ya, yang tadi membuat kita menjadi overthinking tadi itu, gitu loh ya, terutama di persoalan rezeki, ya. Nah, mestinya idealnya kita ketika kita sudah sholat, kita sudah ngaji, ya, terutama di sholat nih, kita kan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi makna Rabbul Alamin itu artinya kan kita menyerahkan seluruh pengaturan hidup kita itu benar-benar kepada Allah, gitu loh. Tapi kan kita tidak memahami itu kan, kita hanya mengucapkan sebagai bagian dari bentuk pujian kita kepada Allah. Padahal makna yang paling esensial adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini harus betul-betul memasrahkan hidup kita dalam pengaturan Allah. Allah itu kan kita tahu, Allah tidak menciptakan lalu beliau membiarkan itu terjadi, tapi mengintervensi, mengatur sedemikian rupa di dalam kehidupan kita itu. Nah, ketika kita ikut mengatur Allah, itu ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu berbahaya dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, kalau kita ikut memikirkan atau mengatur-atur apa yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita, itu pertama jelas kita tidak mengenal Allah dengan baik. Ya, itu tidak mengenal dengan Allah dengan baik. Jadi karena Allah itu sebagaimana sifat rububiyahnya yang menciptakan, mengatur dan memelihara, ya kan? Mesti kita paham bahwa pengaturan Allah itu sudah demikian komprehensif, gitu loh. Jadi Allah tidak diam. Tetapi kalau kemudian kita sok-sok mengatur, mempertanyakan rezeki kita terutama, gitu ya Mas Fatur, maka itu berarti sebenarnya kita tidak mengenal Allah dengan baik. Ya. Seolah-olah kita menganggap bahwa ya Allah itu hanya menciptakan, tapi nggak ikut mengatur, nggak ikut memelihara, ya. Dan itu diserahkan pada manusia. Kira-kira begitu kan? Nah, ini yang kemudian bertentangan dengan akidah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya. Itu pandangan Mu'tazilah, ya, yang menyerahkan seluruh pengaturan itu kepada manusia. Nah, beda dengan kita kan? Kita mempercayai bahwa Allah sebagai bentuk pengejawatan rububiyahnya itu, maka Allah juga mengintervensi, mengatur kehidupan kita sedemikian rupa. Itu bentuk pemahaman yang betul, gitu lah, ya. Nah, yang kedua, ketika kita kemudian ketika kita ikut-ikut cawe-cawe atau ikut-ikut ngatur-ngatur tadi, ya, apa yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita itu, juga itu bertentangan dengan kesadaran bahwa kita ini sebenarnya adalah milik Allah. Kalau kita ngatur-ngatur Allah nih, kira-kira begitu. Mestinya saya begini, mestinya saya begitu, ya. Itu berarti kita tidak sadar bahwa kita itu miliknya Allah. Tapi kita merasa bahwa kita adalah milik kita. Ya, kita punya kehendak mutlak. Kita punya kepemilikan mutlak atas diri kita. Dan sekali lagi ini sangat bertentangan dengan spirit tauhid itu sendiri. Saya pernah membahas di edisi keberapa saya lupa, gitu ya. Nah, salah satu puncak dari keikhlasan itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya bukanlah pemilik hakiki. Agim itu dengan sangat bagus memberikan analoginya. Kalau kita mau hidup damai, kata beliau, jadilah seperti juru parkir. Punya mobil banyak, punya motor banyak, tugasnya jaga, ya. Tetapi ketika si pemilik mobil dan motor itu ngambilnya, nggak ada tuh yang namanya juru parkir mengklaim itu mobil dia, itu motor dia, ya kan? Nah, ini sikap yang mestinya kita miliki dalam kehidupan kita.
Tetapi yang terjadi adalah ketika kita memiliki ini, memiliki itu, kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Padahal jangankan apa yang kita pandang kita miliki, diri kita pribadi pun itu sebenarnya adalah milik Allah. Nah, maka ketika orang kemudian masuk lebih jauh dengan mengatur-ngatur hidup ini sebagaimana kehendaknya, bukan sebagaimana yang ditetapkan Allah kepada kita, maka itu satu bentuk perilaku yang tidak beradab kepada Allah. Karena kita merasa bahwa kita ini adalah pemilik diri kita, bukan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua alasan ini saja kan sudah menunjukkan bahwa overthinking tadi itu bisa merusak tidak hanya mental kita, tapi merusak ketauhidan yang ada di dalam pribadi kita. Bahaya banget ya, bisa sejauh itu begitu. Bisa jauh itu, cuman kan kadang kita tidak memikirkannya seperti itu kan. Nah, lalu yang ketiga nih Mas ya, yang perlu saya sampaikan juga. Ketika kita overthinking, ketika kita kemudian ikut mengatur urusan yang tidak perlu kita atur tadi ya, kita itu juga tidak beradab sebagaimana layaknya tamu yang berkunjung. Di dalam Islam, kita ini kan diilustrasikan adalah seperti seorang musafir yang dalam perjalanan, bahasa Jawanya, minum sebentar, mampir sebentar, ngombe sebentar gitu kan. Berarti kalau orang mampir bertamu itu kan berarti nggak lama toh, iya kan? Nah, adabnya orang yang bertamu, apa yang diserahkan, diberikan, minumannya, ya kan, makanannya, sajiannya, tempat tinggal yang disiapkan itu ya diterima. Jangan ngatur-ngatur gitu loh ya. Saya maunya fasilitasnya ini, saya maunya makannya ini, saya mau minumnya ini. Kalau kita ketemu tamu yang kayak begitu, apa komentar sahabat MK, Mas Batur? Pasti kita mengatakan ini tamu kurang ajar ini. Iya kan? Iya toh? Nah, sama dengan ilustrasi itu kira-kira. Ketika kita kemudian overthinking tadi atau memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan tadi, itu berarti kita ini sebenarnya sudah berlaku sebagai tamu, berlaku sebagai tuan rumah, padahal sejatinya kita itu adalah tamu. Gitu loh. Dan sekali lagi itu menunjukkan betapa tidak beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Karena sebelumnya mikirnya kalau overthinking ya masalahnya cuma mental doang gitu Mas Kiki. Itu dia. Ternyata sejauh itu. Iya, itu sudah saya singgung kemarin bahwa di dalam Islam itu tidak selalu ada kaitan antara penyakit fisik, penyakit mental dan penyakit hati. Nah, kita kadang-kadang membatasi bahwa ketika ada satu masalah itu hanya berhenti pada titik mental saja. Padahal kita lupa itu berkelindan dengan persoalan hati, berkelindan persoalan fisik. Tiga-tiganya saling kait mengait, taut menaut gitu loh. Nah, cuman kita kadang-kadang ya kajian-kajian psikologis itu kan berhenti di dataran itu saja. Dan tidak melihat bahwa ada implikasi lebih jauh, ada dampak spiritualitas, ada dampak teologis dari satu sikap mental yang kita lakukan dalam keseharian kita, gitu loh. Nah, makanya saya memberikan penjelasan itu biar saya paham bahwa ternyata overthinking itu nggak baik gitu loh. Tidak hanya bagi mental kita, tapi juga bagi keberagamaan kita, gitu loh Mas. Ini juga menarik juga nih Mas, karena kadang kalau kita lihat-lihat ini ada juga kubu yang meremehkan overthinking gitu. Ngapain sih overthinking kayak gitu. Jadi kan ternyata malah dampaknya bisa sejauh itu gitu. Iya. Jadi ketika saya menjelaskan kita tidak boleh overthinking ya, itu sebenarnya bukan berarti kita itu mengabaikan usaha kita. Nah, ya kan? Orang yang overthinking itu kan karena dia sangat kekeh dengan usahanya, sangat mengandalkan usahanya, kan begitu ya. Cuma dia lupa bahwa usaha kita itu ada batasan-batasannya. Apa contohnya? Batasan fisik. Coba, ya kan? Kita ada batas fisik kita itu. Sambil contoh sederhananya, kita menggunakan otak kita. Kalau sudah lebih dari setengah jam, otak itu akan turun dari gelombang beta akan turun itu. Karena di gelombang beta itu otak kerja keras dan energi terkuras besar sekali. Dia butuh break. Kalau bahasa anak muda sekarang ya capek dikit healing, kira-kira begitu gitu. Itu batasan pertama, fisik misalnya. Yang kedua apalagi? Batasan waktu.
Iya toh? Kita maunya kalau bisa lebih dari 24 jam, tapi nggak bisa. Iya. Sudah ditentukan Allah 24 jam dalam sehari, seminggu itu ya 7 hari, sebulan 30 hari, setahun ya 12 bulan. Kira-kira begitu kan? Itu batasan nggak bisa kita lewati gitu loh. Di sisi lain adalah batasan berikutnya, batasan tentang kemampuan. Iya toh? Orang tidak semua mampu dalam semua bidang. Ya kan? Saya misalnya untuk akuntansi saya lemah. Untuk misalnya teknologi barangkali saya masih kalah dengan Mas Fatur, dengan adik-adik di MQ yang sangat kreatif gitu loh. Jadi kemampuan itu menjadi batasan bagi saya juga gitu loh. Nah, jadi ketika Allah memberikan kepada kita kehendak atau free will, itu jangan pernah menganggapnya sebagai mutlak. Tapi sifatnya sangat terbatas. Dan seringkali pengaturan Allah itu jauh lebih kuat daripada pengaturan kita. Ya, kemarin di ujung siaran dengan Mas Sulung minggu kemarin, saya memberikan ilustrasi sangat pas antara kehendak kita dengan kehendak Allah itu. Seperti orang yang mengarahkan anak panah dengan busurnya itu pada sebuah titik. Ya, boleh jadi dia sampai pada sasaran, bisa jadi meleset, ya kan? Kenapa? Karena di antara si pemanah itu dan sasarannya ada angin yang bisa membelokkan atau mengarahkan pada sasaran yang tepat. Ya, nah kita akan menjadi nelongso ketika kita mengandalkan hanya kehendak kita, kemauan kita, pengaturan kita, dan kita lupa dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mas. Berarti kita nggak bisa pokoknya ngelepasin usaha kita dari campur tangan Allah. Betul gitu ya. sekali, dan itu yang benar sebenarnya dalam kehidupan ini. Sehingga membuat kita berusaha, tapi tetap kita tenang. Ya, kalau kita kembalikan kepada hazanah agama, ini sebenarnya ini yang disebut sebagai pengejawantahan dari yang namanya ikhtiar dan tawakal. Ya, jadi kalau kita memadukan antara tawakal dan ikhtiar itu dengan cara pandang seperti ini, aduh rasanya damai hidup itu. Jadi tawakal itu muncul setelah kita itu menyempurnakan usaha kita. Kan dalam Islam itu juga Mas Fatur, kita harus berusaha. Karena ada rasa tersembunyi loh di balik kenapa kita harus berusaha. Ya, satu, ya ini ngomong bukan saya. Yang ngomong namanya Syekh Ibnu Athaillah, ya, pengarang kitab yang sangat terkenal Al-Hikam, ya. Yang pertama kata beliau, kenapa kita harus berusaha? Ya pertama karena manusia itu memang lemah imannya kok. Kita tuh keyakinan rendah gitu loh. Kita tidak yakin dengan pengaturan Allah. Makanya oleh Allah diberikan kesempatan kita untuk berusaha. Ya kan? Supaya kita tuh tenang jiwanya gitu loh ya. Kalau saya berusaha itu saya menjadi lebih tenang gitu loh. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, agar kita ini terjaga marwahnya, terjaga kehormatannya. Kita nggak minta-minta sama orang lain, ya kan? Ya, tapi kalau kemudian kita tidak diberikan ruang berusaha, akibatnya apa kemudian yang terjadi kan? Kita hanya menunggu, kita hanya meminta, mengharapkan keajaiban turun dari langit, dan itu merendahkan martabat marwah kita sebagai manusia, ya. Nah, makanya usaha itu tetap ada dalam kehidupan seorang muslim yang baik ya. Tetapi dia tidak mengandalkan usaha itu, tugas dia menyempurnakan usahanya, tapi hasil akhirnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.